Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami tentang bahasa cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu sendiri, yang rela memberikan hidup anaknya melalui Yesus Kristus untuk kami, orang-orang yang sebenarnya tidak layak ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu akhirnya menolong kami, membawa kami tinggal dan mengenal kasih itu. Hari ini Tuhan, dengan sapaan kasih yang Tuhan berikan, kami mau duduk diam, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan tolong tilik hati kami dan pikiran kami, agar kiranya ketika Tuhan berbicara dengan kami terbuka untuk setiap apa saja yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini, terkhususnya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong kuasai hati pikiran kami, baik kami yang mendengarkan kebenaran penguraian firman-Mu, maupun hamba-Mu sendiri di dalam kelemahan yang ada, menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dengan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lihat saja dari layar sini ya. Mungkin singers bisa tetap bantu ya buat baca ayat. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 19. Nanti kita bacanya secara bertanggapan, seperti biasa dimulai dari saya, kemudian Bapak Ibu Saudara, lalu nanti ditutup di ayat 19 kita membacakannya secara bersama-sama. Dimulai dari saya akan membacakan kita sekalian. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata, bukan dengan kata, perkataan, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bersama-sama, dengan demikianlah kita mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan yang hari ini kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau sharing nih, sedikit saja. Saya ingat sekali ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, saat itu masih masa-masanya itu online ya, kita sering sampai mungkin muak kali ya, Zoom, Jimitan, bahkan mungkin anak-anak remaja, anak-anak pemuda, Discord gitu kan. Itu jadi wadah di mana kita bisa akhirnya bertemu dengan orang ya, kita ngobrol, kita cerita banyak hal gitu, rapat bahkan. Nah, salah satunya ini juga hal yang sering dilakukan oleh anak-anak, khususnya waktu itu anak-anak remaja. Nah, pada saat itu, waktu saya masih pembina di remaja, seperti biasa kalau kita itu hampir setiap malam kita pasti selalu jimitan gitu. Maksudnya kayak kita selalu Google Meet, banyak hal yang dibicarakan. Mulai dari kita ngobrol hal-hal yang kita sukai, mulai dari obrolan curhat-curhatan, lagi suka siapa, lagi apa gitu, atau lagi ada pergumulan apa dengan orang tua atau dengan teman atau bahkan apapun gitu. Bahkan bisa sambil jimitan kita bisa sampai teriak-teriak, woi, awas, sembunyi, main game. Kita sambil main game dan bahkan kita renungan bareng. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, kita lagi kumpul nih seperti biasa ngobrol ya, saya ngobrol dengan ini. Tiba-tiba ada satu anak remaja ngomong gini ke kita, anak pemudi sebenarnya dia. Dia tiba-tiba ngobrol ke kita, dia nanya gini, bahasa kasih kalian apa sih?
bahasa kasih kalian apa sih? Jujur ya Bapak Ibu Saudara, itu pertama kalinya ada orang yang nanya ke saya gitu, walaupun dalam forum terbuka ya itu, nanya ke saya, apa bahasa kasihmu? Karena sebenarnya selama ini saya sering dengar kata-kata ini sebenarnya, saya kayak bahasa kasih, tapi saya tidak terlalu begitu tertarik untuk cari tahu itu bahasa kasih itu apa sih gitu ya, apa detail-detailnya gitu-gitu. Tapi ketika anak itu tanya ke saya, ke teman-teman yang lain, saya pun dia mikir, apa ya bahasa kasih ya? Ya di dalam pengetahuan yang begitu minim dan tidak sempurna ini, maka si anak pemudi ini berbaik hati memberitahukan kepada kami 5 jenis bahasa kasih. Bapak Ibu bisa bantu sebutkan apa aja? Hah? Touching. Terus apa lagi? Give. Terus apa lagi? Quality time. Terus apa lagi? Word. Terus apa yang terakhir? Art of service. Nah, ya kita kalau diterjemahin Indonesia gampang lah ya. Word itu kata-kata, udah pasti. Touching berarti sentuhan. Quality time waktu bersama. Art of service pelayanan. Give hadiah. Kita tahu itu. Habis dia jelasin, kita sambil nyimak, saya juga sambil buka Google untuk mencari tahu ini apa artinya gitu. Apa maksudnya. Nah, dia balik lagi tanya ke pertanyaan ini. Apa bahasa kasihmu? Karena kita semua sebenarnya kayak tidak terlalu tahu ya. Akhirnya kita tuh main nebak-nebakan. Oh kayaknya kamu bahasa kasihmu ini deh. Kalau gue lihat-lihat. Nah sebaliknya juga gitu. Jadi gue, kayaknya aku merasa aku bahasa kasihnya word sama quality time gitu. Itu yang saya sampaikan setelah melihat-lihat, mendeskripsikan, melihat penjelasan itu. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, waktu melihat hal ini ya, singkat cerita mungkin sudah terlalu malam ya, biasa anak-anak ya mesti main game, habis itu main game, kita udahan lalu saya masih nggak tidur. Kenapa saya nggak masih tidur? Karena saya masih mikir hal yang kita bahas tadi, 5 bahasa kasih. Waktu saya berpikir, saya merasa menarik karena kok tumben nih anak nanya hal ini gitu. Nah, tapi di dalam perenungan saya yang cukup panjang gitu ya, akhirnya begadang juga ya. Nah, kan orang begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Nah, saya cukup berada artinya lah ya. Ya, saya begadang terus bukan begadang sih, kayak benar-benar berpikir dan saya berada di dalam satu kesimpulan begini. Ternyata manusia itu menarik. Kenapa menarik? Karena manusia punya caranya untuk menyatakan kasih ke orang lain. Dan sebaliknya, manusia punya cara untuk menunjukkan kasih apa yang ingin dia terima, yang paling dia butuhkan. Dan tujuannya sebenarnya sederhana. Kita jadinya mengerti bahwa aku tuh ternyata mengenal diri kita. Ternyata bahasa kasih aku itu aku senang menghabiskan waktu bersama dengan orang yang aku sayang gitu. Ada juga dari situ kita bisa belajar kayak ternyata si A ini dia itu senang banget kalau ada orang kasih dia hadiah, apalagi kalau hadiah itu benar-benar sesuai persis seperti apa yang dia butuhin gitu. Kita mulai merasa bahwa kehadiran bahasa kasih ini menjadi hal yang sangat membooming di dunia ini ya. Nah, 5 bahasa kasih yang diucapkan oleh Gary Chapman ya. Salah satu yang menarik itu yang dibahas adalah perkataan. Kata-kata menjadi salah satu bagian yang menarik di mana ketika kita ada orang yang merasa sangat dikasihi hanya dengan kata-kata penguatan. Kamu semangat ya, hari ini kamu bekerja walaupun terlihat seperti budak korporat, tapi ingatlah bahwa kamu ada Tuhan yang menguatkan kamu gitu. Jadi kan walaupun kita hari ini tiba-tiba ada yang senang, kita semangat gitu. Nah, ada juga yang memvalidasi, maksudnya mengiyakan, kamu tuh ternyata orangnya itu lemah lembut ya. Kita senang dengarnya. Secara langsung kita merasa ini dipuji, kita senang nih, ada orang mengakui kita gitu. Kita senang menerima berbagai perkataan-perkataan yang membangun itu. Bentuk kasih itu, perkataan itu lewat bibir kita. Namun
realitanya juga ya, tidak juga semua orang begitu menyukai bahasa kasih lewat kata-kata. Karena dia merasa begini, kamu mah cuma ngomong aja tapi gak bener dari hati lu. Kamu mau ngomong aja tapi gak ada tindakannya. Nah mungkin contoh. Bapak Ibu pernah gak orang bikin janji ke kita, dia ngomong cantik sekali, manis sekali, dia bilang dia akan melakukan A. Tapi realitanya sampai sekarang ini, sampai bulan keberapa ini, janji itu tidak ditepati. Apakah ada yang merasakan demikian? Mungkin boleh angkat tangan. Oke, karena tidak ada, antara malu-malu mengangkat tangan, atau kedua memang ada orang yang menepati janji. Ya, nah, tidak lucu, nggak usah ketawa Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ini hal yang menarik ya, ketika ada orang-orang senang dengan perkataan, tapi ada orang yang malah nggak terlalu suka perkataan. Kenapa? Karena merasa yaitu kata-kata itu nggak usah banyak ngomong lah kalau nggak ada aksinya. Kita ingat nggak slogan terkeren iklan rokok? Ada yang tahu nggak? Talk less, do more. Ya, ngomong dikit aja, tapi kerjanya banyak, tindakannya banyak, aksinya banyak. Gak usah banyak ngomong lah, udah basi, lu gak usah ngomong lah janji A, janji B, gue cuma butuh nih, lu lakuin nih, mana janji lu gitu. Nah, John Piper pernah ngomong kira-kira seperti inilah terjemahannya. Saya kurang pandai mengomong Inggris ya, karena bahasa Inggris saya kurang baik dan kurang benar untuk diucapkan. Jadi saya ngomong apa yang sudah diterjemahkan ya. Banyak orang ya, kalau saya salah mungkin bisa dikeliru ya, bisa dikoreksi ya, saya sangat terbuka. Banyak yang gagal ya, banyak orang yang gagal di dalam menunjukkan kasih dengan mengira bahwa mereka bisa menggantikan perkataan dengan perbuatan. Dan banyak orang yang gagal berpikir bahwa berkata-kata saja cukup. Maksudnya ini, maksud dari John Piper ini Bapak Ibu Saudara, dia mau bilang begini, banyak nih orang gagal nih salah paham antara melihat perkataan dengan melihat tindakan atau perbuatan. Orang bilang bahwa harus banyak ngomong supaya orang merasa dikuatkan, tapi nggak ada aksinya, sia-sia. Tapi ada sebaliknya yang udah ngomong dikit aja secukupnya, yang penting tindakannya banyak. Nah ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Nah bukan persoalan gimana ya, persoalan jadinya kayak gini. Jadi mana yang benar nih, perkataan aja kah atau perbuatan aja nih? Yang mana lebih baik dari kedua hal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, di teks yang kita baca tadi, ya, yang dipercaya ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, dia berkata begini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam perenungan ini, saya kemudian berpikir begini, jadi nih waktu saya baca 1 Yohanes ini agak cukup berdebat hati saya, karena muncul pertanyaan ini. Lalu kalau Rasul Yohanes bilang gini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Apakah wujud kasih melalui kata-kata yang selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita berikan, yang kita rasakan adalah sebuah klise? Atau sebaliknya, apakah wujud kasih, perbuatan, segala hal yang kita lakukan, kebaikan, perhatian, semua yang kita lakukan itu yang terlihat nyata banget nih kasihnya, tapi benar gak hatinya itu mengasihi? Jadi kan ada maksud terselubung. Nah Bapak Ibu Saudara, di teks yang kita baca, konteks ini sebenarnya ini adalah kelanjutan dari pasal 2 ayat 28 sampai 3 ayat 10 yang berbicara tentang kita nih anak-anak Allah. Kita ini telah menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan diri kita, menyatakan kasih-Nya yang besar itu dengan memberikan Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Karena itu setiap orang yang percaya pasti otomatis udah pasti jadi anak Allah, anak-anak Allah, jadi milik Allah, dan mereka pasti tinggal di dalam Allah. Jadi siapapun yang telah menjadi anak-anak Allah
itu lahir dari Allah, atau bisa kita kenal dengan kelahiran baru atau kelahiran kembali. Siapapun yang menjadi anak-anak Allah, dia pasti hidup dan tinggal bersama Tuhan. Apapun itu dia selalu mau bersama Tuhan, dan Tuhan selalu ada di hatinya. Dan siapapun yang menjadi anak-anak Allah, pasti dia telah bebas dari ikatan dosa. Dia gak ada lagi nih beban dosa yang membuat dia terikat, yang gak bisa membuat dia move on kepada anugerah Allah. Orang yang telah menjadi anak-anak Allah, yang tinggal di dalam Allah, selama perjalanan berimannya, dia tidak sendiri. Karena Allah terus bersama dengan dia dan menolong dia supaya dia tidak terjerat oleh pengajaran sesat. Jadi di bagian pertama itu menjelaskan bahwa ini loh, kalau Yesus sudah datang, Allah memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita supaya kita jadi anak Allah, kita jadi miliknya. Kita berada bersama-sama dengan dia, dia tinggal dalam kita dan kita di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan dari setelah bagian itu, salah satu ciri anak-anak Allah yang ditemukan, yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes di dalam pasal 3 ini, yaitu adalah kehidupan yang saling mengasihi. Ketika berbicara hidup saling mengasihi, dilihat sebagai tanda bahwa seseorang telah berpindah dari masa lampau kepada anugerah Allah, di mana dia yang dulunya hidup di dalam kegelapan merasakan kasih Allah, dan kini dia tinggal di dalam kasih Allah, dan dia mendapatkan kesempatan untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Nah, Bapak Saudara, di ayat 11-15 Rasul Yohanes memakai contoh yang mungkin cukup agak negatif, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya. Dia memakai kisah Kain ya, tentang persoalan bagaimana seseorang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, kita tahu betul kisah Kain, saya gak perlu jelasin detail-detail ya, kronologinya, bagaimana mereka besar gitu, saya gak perlu cerita ya. Bapak Ibu Saudara tinggal bisa nyimak di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi yang pasti Rasul Yohanes angkat kisah karakter ya, Kain ini, untuk memperlihatkan kita tentang persoalan si Kain yang hidupnya dikuasai oleh kejahatan atau dosa, dan itu mengakibatkan dia tidak tinggal di dalam kebenaran, karena dia tidak ada di dalam kebenaran, dan akhirnya berdampak pada dia membunuh. Membunuh ini bukan membunuh orang asing, membunuh saudara kandungnya sendiri. Saudara kandungnya sendiri. Ia membunuh kenapa sih? Ia membunuh itu karena dia iri. Hatinya penuh rasa iri, hatinya cemburu, hatinya gak terima karena saudaranya persembahannya diterima sementara dia kagak diterima. Oleh karena hati yang telah dikuasai kejahatan, akhirnya menghasilkan tindakan kejahatan, yakni membunuh. Saudara, dalam perikop ini Rasul Yohanes waktu setelah dia membahas itu, di ayat 15 ya, dia bahkan bilang begini, ditegaskan bahwa jikalau kita memiliki hati yang penuh kebencian pada seseorang, maka sesungguhnya kita sama saja menjadi orang-orang yang berdosa, karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Saudara, hati yang dikuasai oleh kejahatan, itu tentu saja akan berakibat kepada tindakan-tindakan kejahatan. Apapun itu, lewat perkataan, apapun tindakan kita yang kita lakukan. Karena itu Bapak Saudara, menyambung dari contoh itu, Rasul Yohanes pakai contoh yang lebih keren nih, yang lebih pas dan tepat dan benar, yakni Yesus itu sendiri. Di ayat 16 yang telah kita baca tadi, di mana fokus teks itu berbicara tentang kalau kamu tinggal di dalam Allah, kalau kamu jadi anak-anak Allah dan kamu tinggal di dalam Allah, kamu kenal kasih Allah, maka kamu akan melakukan kasih itu. Seperti contoh Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Menarik sekali Bapak Saudara,
Rasul Yohanes memakai contoh kasih dari kisah Kain yang negatif untuk memperlihatkan kita tentang orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan dengan pribadi Yesus yang tinggal bersama dengan Bapa, dan dia menyatakan kasih itu dengan sempurna. Lalu pertanyaannya begini, kalau begitu mengapa kasih itu perlu dinyatakan? Dinyatakan bukan hanya sekedar kata-kata. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan. Mungkin, oke. Yang pertama, ketika kita mengenal dan tinggal di dalam kasih Allah, maka kasih itu menggerakkan kita untuk memberi diri secara utuh, hati, pikiran, tubuh kita kepada Allah dalam untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Itu sebenarnya di ayat 16-17, Bapak Ibu Saudara bisa nyimak. Kristus telah menyerahkan nyawanya buat kita. Saya teringat kembali kepada minggu awal bulan Februari, waktu Pendeta Yunus berkhotbah berbicara tentang kasih Allah. Saya ingat sekali Musa bilang begini, Allah sendiri berinisiatif menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus. Saudara, kalau Allah tidak berinisiatif, maka apa jadilah kita? Kita tentu tidak bisa mengenal kasih Allah, kita tentu tidak tinggal di dalam kasih Allah, kita tentu tidak mengalami kasih Allah, dan kita tentu saja sulit untuk melakukan kasih Allah di tengah orang-orang sekitar kita. Saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, itu berarti Yesus mau berkorban, memberikan hidupnya sebagai bagian dari korban persembahan yang nyata kepada Bapa untuk menggantikan saya dan saudara, supaya kita dapat kesempatan diselamatkan, kesempatan hidup di dalam anugerah Allah. Bapak Saudara, Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, itu juga jadi contoh bukti bahwa Ia mengasihi kita nih manusia. Makanya karena itu ketika kita mengenal kasih Allah, maka kita dibawa untuk menyadari bahwa berbicara tentang mengasihi Allah, ya, mengasihi orang lain, itu bukan sekedar kata yang diucapkan, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mengasihi kamu, aku mau bla 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 bla, aku dan aku cinta bla bla bla. Tetapi tidak berhenti di kata itu, melainkan ketika kita mengasihi, maka kita siap untuk Allah pakai diri kita melalui waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, apapun itu. Diri kita ini dipakai Allah untuk orang-orang bisa merasakan kasih Allah lewat hidup kita. Dan melalui contoh yang Yesus telah berikan, Dia mau kita itu belajar keluar dari zona nyaman kita. Kita mau keluar dan siap untuk melayani orang lain, siap untuk membagikan kasih itu. Terlepas kita mungkin bergumul untuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, atau bahkan merasa menghadapi orang-orang yang menurut kita aneh. Tapi Tuhan ingatkan kita bahwa kalau kita sudah kenal kasih Allah, maka kasih Allah itu harusnya ketika kita di dalam kasih Allah, maka kita ini memberi diri kita untuk dipakai Allah menyatakan kasih itu. Lewat apa saja, gak hanya kata-kata, tapi seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin sekali, ya, Tuhan gak mau kita mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kita mengasihi orang yang bahkan membenci kita. Kita diajar untuk mengasihi tidak dipenuhi oleh keegoisan diri. Oh, gue mau ngasihi ini karena dia orang yang bolehlah gue sayang. Nah, tetapi melainkan kita memberi diri kepada Allah untuk dipakai menyatakan kasih itu kepada siapa saja dan di mana saja. Kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih itu perlu dinyatakan bukan hanya kata saja,
Karena kasih seharusnya timbul, sebab kasih timbul dari hati yang tinggal di dalam kasih Allah dan melahirkan belas kasih. Bapak Saudara, di ayat 17 dikatakan seperti ini. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, tetapi menutup mata hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tinggal dalam dirinya? Saudara, waktu baca bagian ini, saya teringat dengan beberapa perikop yang mirip-mirip, yaitu dari Yakobus 2 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Jika saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, jika ada seorang nih tidak punya pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, dan di antara kamu nih ada orang ngomong gini, selamat jalan, kenakanlah pakaian yang hangat, dan makanlah sampai kamu kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang dibutuhkan tubuh orang itu, orang yang kekurangan itu. Apa gunanya itu? Dua ini mirip ya, dua hal ini mirip. Lalu ada lagi bagian lain, sedikit berbeda, tapi nanti kita akan menemukan kemiripan yang sama. Yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 3, di mana Rasul Paulus pernah berkata seperti ini, sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada daripadaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi, ini ada tapinya, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, waktu saya baca ini, saya renung, saya simak-simak gitu, maka saya melihat ada nih kemiripan-kemiripannya nih, sedikit kemiripannya. Kalau di bagian awal di 2 ayat yang pertama yang saya sharingkan, mengangkat persoalan gini, ada orang, dia lihat ada orang susah, dia sadar betul orang ini susah dan orang ini butuh bantuan, tapi dia menutup matanya seolah-olah dia tidak lihat orang itu susah. Dan malah dengan enaknya berkata, sampai jumpa, pakai pakaian hangat, jangan lupa makan ya. Seolah-olah bukan mata fisik tapi hati, mata hati tertutup. Yang harusnya nih orang yang tinggal di dalam kasih, waktu lihat orang susah, orang mengalami kesulitan, harusnya kasih itu keluar, belas kasih itu keluar, tapi ini tidak, tertutup. Lihat, hati tertutup. Yang kedua, yang tadi, yang Rasul Paulus bicara bilang gini, aku punya banyak hal, aku bisa kasih apa aja. Apa? Badanku, tubuhku, semua, maksudnya semua hal, organ tubuhku ini, mau tanganku mau ngapain, aku mau lakukan itu, mau tolong orang lain. Aku bisa kasih apa aja, aku bisa. Bahkan kalau aku mati aku mau aja. Tapi ini jadi persoalan nih, tapi kalau gak ada kasih di dalamnya, ya gak ada gunanya. Tetapi kalau, jadi bisa dikatakan gini, kita bisa melakukan apa aja, kita bisa aja tolong orang lain. Tapi belum tentu hati kita itu diisi oleh belas kasih. Karena kita merasakan kasih Allah. Kita bisa aja mengasihi karena kita bisa aja memberi sesuatu karena kita berpikir gini, oh emang itu lumrah, kewajiban pada umumnya. Kalau kita lihat orang susah, ya kita tolong. Karena itu Bapak Saudara, di dalam bagian ini, persoalan penting yang diangkat adalah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka tentu saja hati kita menjadi hati yang tertutup. Dan hasilnya adalah tidak ada belas kasih di dalamnya. Sehingga baik perkataan yang kita ucapkan, baik tindakan apapun yang kita lakukan, kalau hati kita tidak dipenuhi belas kasih Allah, maka semua hal yang kita lakukan itu sia-sia. Karena itu ketika kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan apapun, seharusnya itu sungguh hadir, lahir dari dan digerakkan oleh belas kasih Allah.
Bapak Saudara, sebagai contoh ya, Tuhan Yesus pernah ngomong gini, marilah datang kepadaku, semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Saudara, waktu dengar kalimat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Waktu Tuhan Yesus ngomong langsung seperti ini ke kita, apa yang kita rasain? Tuhan ngomong sendiri ini ke kita, firman yang ngomong itu ke kita. Bukankah hati kita merasa terhibur? Bukankah kita merasa kita dikuatkan? Kenapa? Karena kasih Allah lewat kata-kata itu menguatkan kita. Sekalipun kita tidak melihat Yesus secara langsung, tapi setiap kali kita baca ayat ini, kita merasakan Tuhan memeluk kita. Tuhan menghibur hati kita lewat Roh Kudus. Bahkan ada lagi contoh yang nyata. Waktu Yesus sedang melakukan pelayanan, banyak sekali perikop, Bapak Ibu bisa lihat di kitab Injil. Ketika Yesus ke kota ini atau ke kota itu, terus dia lihat banyak orang banyak di sana yang ada yang sakit dengan berbagai jenis sakit, kusta, kerasukan. Apa yang keluar kata pertama yang muncul? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus menolong mereka orang-orang yang mengalami kesusahan. Bukan didasarkan oleh keinginan pribadi, tapi muncul dari hati yang merasakan kasih. Saudara, karena itu waktu kita menyatakan kasih bukan hanya kata, tetapi dengan seluruh yang ada di dalam diri kita, maka mulailah dengan hati yang didasarkan oleh belas kasih Allah. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita kembali lihat di ayat 18. Di ayat 18 dikatakan gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini kita melihat ketika kita tinggal di dalam kasih Allah, maka kasih itu menggerakkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kalimat terakhir penekanannya adalah di dalam kebenaran. Kenapa di dalam kebenaran ya? Kalau kita lihat ya sedikit ya, mungkin saya kasih lihat sedikit tuh kayak bahasa asli itu Inggrisnya by itu maksudnya dengan, tetapi ada kalimat lain in dalam perbuatan, in dalam kebenaran. Nah, 3 kata pertama yaitu kata logo yang menunjuk kepada perkataan, glose yang merujuk kepada lidah atau ucapan atau organ tubuh ya yang dipakai, dan perbuatan ergo ini merujuk kepada seluruh yang ada di tubuh kita, tangan, kaki, apapun itu adalah bagian yang Tuhan berikan untuk Tuhan mau kita pakai di dalam menyatakan kasih. Kalau kita baca tadi di sini, kita akhirnya melihat begini, bahwa lidah adalah bagian dari organ tubuh yang baik ternyata, yang Tuhan berikan untuk kita menyatakan kasih orang melalui perkataan. Jadi kan begini, bagaimana mungkin orang bisa tahu kalau dia dikasihi, kalau Tuhan tidak memberikan mulut ini untuk kita mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Demikian juga sama organ tubuh lainnya. Tuhan kasih, Tuhan berikan. Kaki, tangan, mata, telinga, semua yang ada dalam diri kita diberikan kepada Tuhan untuk kita nyatakan kasih itu. Entah itu kalau di Yesus waktu melihat, dengan mata melihat dia berbelas kasih, atau ketika kita menyediakan diri kita, badan kita untuk mendengar orang bercerita dan lain sebagainya. Bapak Saudara, yang menarik di sini ya, yang menarik bahwasannya tidak ada yang salah. Akhirnya kita melihat begini. Kalau tadi di bagian awal saya bicara tentang jadi mana yang lebih baik, apakah perkataan atau tindakan? Maka tidak ada yang mana yang dominan. Semua ini baik.
dipakai Allah untuk kita menyatakan kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi concernnya adalah bagaimana ketika berkata-kata, bagaimana ketika kita menggunakan seluruh yang ada dalam diri kita, apapun itu, baik itu harta kita maupun apapun yang ada dalam diri kita, kita menyatakan kasih itu di dalam kebenaran. Nah, Bapak Saudara, kata di dalam kebenaran atau aletheia ini mengindikasikan bahwa kasih itu harus diwujud atau didasarkan pada kebenaran, dan kebenaran itu yaitu firman Allah, dan firman Allah yaitu Allah itu sendiri yang adalah sang kebenaran itu. Jadi sehingga dalam seluruh hal yang kita lakukan, perkataan, perbuatan kita itu akan menjadi berarti jikalau itu kita lakukan di dalam kebenaran Allah. Dasarnya adalah firman Allah. Karena itu Bapak Saudara, di bagian 19 juga itu menjadi penegasan bahwa kita ini berasal dari kebenaran, yakni Allah yang telah memerdekakan kita. So, waktu dalam menjalankan, menyatakan kasih, semua itu dijalankan di dalam kebenaran dan bukan di dalam ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara, kasih yang nyata menggerakkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Maka apapun bentuk kasih itu, kita melakukannya berdasarkan kebenaran firman Allah dan bukan diri kita sendiri. Contoh, kita menegur orang. Banyak dari kita yang bergumul untuk menegur orang. Kenapa? Karena selalu kita diperhadapkan dengan kita takut kita berkata-kata kasar, ya kan? Kita takut kita baru ketemu orangnya, wajah kita sudah tidak bisa menutupi betapa kesalnya kita ingin menegur dia. Tapi kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan kita tahu misalnya teman kita, saudara kita, pasangan kita salah, maka dengan anugerah Tuhan waktu kita menegur di dalam kebenaran, kita tidak menegur dengan kasar, kita tidak menegur dengan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan, kata-kata yang malah menghancurkan orang lain, tetapi kita menegur dengan kasih yang lembut. Saya ingat sekali ya, banyak sekali contoh Alkitab bagaimana Tuhan menegur umat Allah. Bagaimana Tuhan mengingatkan umat Allah. Ada momen di mana Tuhan memakai hal yang keras untuk menegur, tapi lewat nabi-nabi Tuhan bisa menegur hanya dengan angin sepoi-sepoi. Mengingatkan bahwa itu cara Tuhan menyatakan kasih. Dan Tuhan mau kita juga melakukan hal demikian. Bapak Saudara, melalui renungan hari ini, kita berada dalam satu kesimpulan bahwa menyatakan kasih dimulai dari hati yang telah mengalami kasih Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Sehingga ketika kasih itu dinyatakan, baik melalui perkataan ataupun melalui tindakan, maka kasih itu menggerakkan kita untuk memberi diri sebagai alat Allah untuk menyatakan kasih kepada sesama. Kasih Allah melahirkan hati yang penuh belas kasih tanpa membedakan orang lain, tanpa memikirkan mana yang lebih utama, tetapi digerakkan oleh hati yang mau menolong, hati yang mengasihi. Ketiga, kasih itu selalu menggerakkan kita untuk mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Saudara, kembali ke bahasa kasih. Kalau selamat ini kita tahu bahasa kasih itu 5 bahasa kasih adalah salah satu bentuk cara kita menerima kasih. Maka mari kita coba menggunakan 5 bahasa kasih itu sebagai cara kita menyatakan kasih kepada orang lain. Lewat perkataan, marilah kita berkata-kata, menguatkan orang-orang lewat kata-kata yang benar, kata-kata yang memberikan penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan penguatan. Mari kita belajar mengasihi dengan memberikan waktu kita yang berkualitas. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, ketika ada orang yang bersedih, kita duduk, kita dengar dia cerita. Kita menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia.
kehadiran kita menguatkan dia. Mari kita belajar untuk memberikan kasih dengan sentuhan, bukan nafsu. Sentuhan yang dimaksud adalah merangkul dia, memeluk dia ketika dia terjatuh, dia menangis. Melayani, di mana kita yang maunya dilayani, hari ini Tuhan mau kita belajar melayani. Dengan cara memberi diri kita untuk membantu orang lain. Memberi, kalau selama ini kita mau menerima hadiah yang spesial, maka kita diajar untuk memberi hadiah kepada orang lain dengan cara menolong orang yang susah, yang butuh pertolongan. Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah ini, saya cuma mau katakan, mari kita wujudkan kasih itu gak hanya sekedar kata-kata, tapi gak juga hanya sekedar perbuatan belaka. Tapi biarlah semua itu dilandaskan karena saya dan saudara sudah merasakan kasih Allah. Amin. Mari saya mengajak kita mengambil waktu tenang. Mari kita evaluasi diri kita. Kira-kira apakah selama ini di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar mengalami kasih Allah, tinggal di dalam kasih Allah, dan menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain? Apakah waktu kita menyatakan kasih itu, apakah itu sudah sungguh-sungguh lahir dari hati yang penuh belas kasih, oleh karena kita telah merasakan belas kasih Allah? Dan apakah ketika kita menyatakan kasih, kebenaran Allah menjadi dasar atau fondasi kita di dalam menjalankan kasih? Mari kita dengan tenang kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Kita katakan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami yang tidak layak, kami yang telah rusak oleh dosa. Tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau rela memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu telah membuka jalan bagi kami untuk mendapatkan kesempatan tinggal di dalam kasih Tuhan.
dan hidup di dalam kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa kalau kami sudah merasakan kasih itu, Tuhan mau kami juga membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang tua kami, kepada suami dan istri kami, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami, bahkan kepada orang-orang yang membenci kami, juga kepada orang-orang yang kami tidak kenal. Tuhan mau kami menyatakan kasih itu. Tuhan pakailah seluruh yang ada di dalam hidup kami, baik itu organ tubuh kami, mata, telinga, tangan, kaki, mulut kami, bahkan segala hal yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan tolong pakai itu menjadi alat kami boleh menyatakan kasih Allah, sehingga ya Tuhan, siapapun yang mengalami dan merasakan kasih Allah, mereka hanya memandang kepada Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara di hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena itu tolong kami Tuhan, biarlah kami menghidupi firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.